Nih Ustadz sedang direkam ini dengan kamera baru. Ah, ini sesat nih, neraka nih. Masa ceramah direkam? Atau ketika Ustadz jadi imam Ustadz itu direkam. Ah, ini masuk neraka. Ini baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Al-Mukarramah yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita semua dapat kita maksimalkan untuk mengabdi kepadanya. Kita tidak tahu kapan ajal datang menjemput. Bermohon dan berharap kita pada Allah ketika malaikatul maut datang mencabut nyawa kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala amal ibadah kita pada malam hari ini berharap dan bermohon kita pada Allah semoga diterima dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan buat junjungan alam kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Melanjutkan tema kita pada bulan yang lalu membahas tentang tarikh Islam, sejarah Islam, di mana pada bulan yang lalu kita telah membahas Qisasul Anbiya, seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita telah membahas siapa orang tuanya, di mana beliau dilahirkan, kemudian bagaimana dakwah Nabi Ibrahim terhadap ayah dan kaumnya, dan juga kita pada bulan yang lalu telah membahas fawaid, faedah ataupun hikmah-hikmahnya. Pada seri yang kedua ini kita akan melanjutkan kembali tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala. Sebagaimana yang kita ketahui, ayahnya, rajanya, dan kaum Nabi Ibrahim itu penyembah berhala. Hadirin wal hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir Qisasul Anbiya dijelaskan bahwa falamma kharaja qaumahu ila 'aidihim wa dakhala Ibrahim alaihissalam baita asnamihim, di mana ketika kaumnya Namrud pergi berhari raya, di mana hari raya itu biasanya mereka pergi ke hutan. Lalu Nabi Ibrahim menggunakan momentum ini, kesempatan ini, masuk ke tempat ibadahnya kaumnya Namrud tersebut. Fawajada baina aidihim ta'aman. Maka Nabi Ibrahim menemukan ketika masuk ke dalam tempat ibadah Raja Namrud dan kaumnya itu, menemukan di hadapan berhala-berhala tersebut ta'aman, makanan-makanan. Rupa-rupanya kebiasaan mereka bukan hanya menyembah, mereka juga menyuguhkan makanan-makanan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Sekarang ada Bapak Ibu? Masih ada nggak? Masih. Di tempat Ustadz itu, daerah Bengkalis sana. Masih. Bukan hanya non-muslim, termasuk kita yang beragama Islam, masih menyuguhkan makanan-makanan untuk hantu, untuk setan. Buat pondasi rumah, dipotongnya kepala kambing, ditanamkan di pondasi rumah. Kepala kambing itu otaknya enak, ngapain dikasih setan? Mau kita yang makan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu Nabi Ibrahim menyindir. Sindirannya, dia berkata, faqala ala ta'kulun. Nih makanan udah ada di hadapanmu. Mengapa engkau tidak makan? Nah, itu dia. Ma lakum tantatikun. Lalu kenapa engkau tidak berbicara? Pantas, Bapak Ibu yang saya muliakan,
Yang namanya berhala, mana bisa ngomong, mana bisa berbicara. Yang namanya patung, dia tidak makan. Ini sindiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara logis nanti bisa dicerna. Summa farau alaihim durban bil yamin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala itu, dihancurkannya. Faja'alahum jazazan ila kabiran lahum la'allahum ilaihi tarji'un. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu sehancur-hancurnya. Kemudian Nabi Ibrahim membiarkan satu buah berhala yang besar, tidak dihancurkannya, dikalungkan kapak di lehernya. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah berhala-berhala itu hancur, Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi meninggalkan tempat ibadah itu. Selesai berhari raya, Raja Namrud dan kaumnya itu pun pulang. Ketika sampai di tempat ibadah mereka, berhala-berhalanya, Tuhan-Tuhannya yang dia sembah telah hancur lebur. Lalu Bapak Ibu, kaumnya Raja Namrud itu spontan. Ini yang selama ini tidak senang dengan Tuhan-Tuhan kita adalah Ibrahim. Pasti beliau yang telah menghancurkan berhala-berhala itu. Cari itu Ibrahim. Dicari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang pemuda pemberani. Dia tidak takut, dia tidak lari. Ketika dicari, ditanya, ketemu, diadili. Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami? Loh, kok kalian bertanya dengan saya? Kenapa engkau tidak tanya kepada Tuhan-Tuhanmu? Ini dia. Ini ilzam namanya. Kenapa engkau tidak tanya dengan Tuhan-Tuhanmu? Tuh, ada satu buah berhala yang gede, yang berdiri kokoh, boleh jadi dia tidak senang ditandingi oleh Tuhan-Tuhan yang lain, lalu dihancurkan. Tanyakan sama dia. Bapak Ibu, lalu kaumnya Raja Namrud berkata, kamu sudah gila Ibrahim. Gila bagaimana? Masa sih engkau suruh kami bertanya kepada patung yang tidak bisa berbicara? Itu dia. Jangankan untuk menolong orang lain, menyelamatkan dirinya saja, dia tidak bisa. Terjebak oleh omongannya sendiri. Kaumku, udah jelas itu patung, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan menolong orang lain, menyelamatkan dirinya saja nggak bisa. Lantas kenapa engkau sembah? Kenapa engkau sembah? Tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa membela dirinya, tidak bisa menghukum pelakunya. Kenapa itu engkau sembah? Ini sudah gugur ketuhanannya, Bapak Ibu. Bantahan Nabi Ibrahim itu membantah Tuhan-Tuhannya kaum Raja Namrud itu tidak berhak menjadi Tuhan. Tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa membela dirinya, dan tidak bisa menghukum pelakunya. Kenapa dianggap dan dijadikan sebagai Tuhan? Ini tidak logis, tidak bisa diterima oleh akal. Namun Bapak Ibu yang saya muliakan, kebenaran terkadang kita sudah tahu itu benar. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Udah jelas itu salah. Namun menolak kebenaran dan menerima melakukan kesalahan. Maka faedahnya yang pertama Bapak Ibu dari seri yang kedua ini, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menolak kebenaran padahal dia mengetahui kebenaran itu. Pada saat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, negeri kita ini tidak kurang orang-orang pintar. Tidak kurang orang-orang pintar. Banyak orang-orang yang cerdas. Namun terlalu pintar, terlalu cerdas nggak dipakai. Bapak Ibu yang saya muliakan. Terkadang digunakan kecerdasan dan kepintaran itu untuk membenarkan yang salah. Untuk membenarkan yang salah dan yang salah menjadi benar. Yang benar menjadi salah. Tuh banyak tuh. Yang lurus-lurus, yang baik-baik dibui, masuk penjara. Yang mada-mada, koruptornya luar biasa, tahu orang, tahu. Namun tidak mau menerima kebenaran itu.
Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka faedah yang kedua, harus berani. Harus berani seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan kebenaran itu. Bapak Ibu, Bapak berani menegakkan kebenaran? Insya Allahnya lambat. Ustadz berani menegakkan kebenaran? Insya Allah. Ya, ada perjudian, ada pelacuran, itu di jalan-jalan sana itu. Berani kita untuk menghancurkannya, berani kita untuk mengubarkannya. Tunggu dulu. Takut, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nabi Ibrahim tidak takut. Tidak takut Nabi Ibrahim menegakkan kebenaran itu. Tantangannya apa? Nih tantangannya. Ketika Nabi Ibrahim sudah diintegrasi dan dipastikan diponis bersalah, lalu kaumnya mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar untuk apa? Untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Harroku wansuru alitakum. Maka mereka mengumpulkan kayu bakar, hotban kathiron. Kayu bakar itu sangat banyak. Wa auqadu narun azimatan, dan dihidupkanlah api yang sangat besar. Summa alquhu fiha. Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api itu. Bapak Ibu, hukum sebab akibat. Api panas atau dingin, Bapak Ibu? Panas. Ibu pernah terbakar? Enggak pernah terbakar ya? Kena api pernah. Itu pun kena api kadang wali itu panas terpegang, itu panas, Bapak Ibu. Api hukumnya panas dan membakar. Api siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan makhluk. Khalik, Allah yang menciptakan, sang pencipta. Ketika api yang panas itu bergejolak, Nabi Ibrahim berada di tengah kobaran api, di tiang pancangan dengan tangan terikat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, hai api, padamlah kamu, dinginlah kamu. Selamatkan hambaku Ibrahim. Allah yang menciptakan api, yang seharusnya api itu apapun yang mendekatinya akan terbakar. Namun ketika Allah berfirman, sang pencipta api itu mendingin. Nabi Ibrahim seperti di ruangan ber-AC. Tidak sehelai rambut pun, tidak sehelai benang pun yang terbakar. Lalu Nabi Ibrahim keluar dari api itu. Ini salah satu mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Nabi ul azmi yang tidak mempan untuk dibakar. Maka ayat ini Bapak Ibu jangan dijadikan ajimat. Ustadz, dijadikan ajimat. Kalau berlaku disebut dengan karomah lah, ya kan? Tapi Ustadz udah pernah coba baca ayat ini, tetap panas juga memegang periuk yang panas itu, Bapak Ibu. Dibacalah ayat ini, dihidupkannya api, dibaca ya naru kuni bardan wa salaman ala atau ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan aku. Masuk kita dalam api, insya Allah gosong. Insya Allah gosong. Ayat ini mujizatnya Nabi Ibrahim. Ada satu ayat lagi Bapak Ibu yang saya muliakan. Dulu kalau di pondok Ustadz itu diamalkan ya. Dalam surah Yasin, Bapak Ibu hafal itu. Wa ja'alna min baini aydihim sattan wa min khalfihim sattan fa anshaynahum fa hum la yubsirun. Surat apa tuh, Bu? Surat Yasin ayat berapa? Dan saya tanya lagi Pak Ustaz. Namun lagi jadi lupa Pak Ustaz apalagi ayat itu. Pokoknya surat Yasin. Ini ayat ketika Nabi Muhammad baca, dia akan dieksekusi mati oleh Abu Lahab CS dan konco-konconya. Nabi Muhammad keluar dari depan pintu rumahnya, diambilnya tanah, dibacakan ayat ini. Wa ja'alna min baini aydihim sattan wa min khalfihim sattan fa asyaynahum fa hum la yubsirun. Di depan mereka ada dinding, di belakang mereka ada dinding, sehingga mereka tidak bisa melihat. Abu Jahal, Abu Lahab dan prajurit-prajuritnya tak bisa melihat, sehingga Nabi Muhammad bisa lewat dengan selamat. Ini khusus mukjizat Nabi Muhammad. Jangan pula dicoba-coba bawa motor tidak ada platnya, STNK nggak pula dibawa, pajak udah mati, helm tak bawa ya. Lalu di depan ada polisi, mundur ke belakang macet luar biasa ya. Di depan ada kantor polisi, pos polisi. Ingat dia pesan gurunya, dibacalah ayat ini. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyaynahum fa hum la yubsirun. Di depan mereka ada dinding, di belakang mereka ada dinding.
sehingga mereka tidak bisa melihat lewat depan polisi. Insya Allah ditilang. Insya Allah ditilang. Kenapa? Nggak bener ini, nggak lurus lagi niatnya. Udah salah, digunakan pula ayat-ayat untuk membenarkan kesalahannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, faedah yang ketiga, pertolongan Allah itu datang tepat pada waktunya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam itu selamat ketika api bergejolak itu. Kena pertolongan Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika mungkin Bapak Ibu mengalami sesuatu atau melihat sesuatu, Ustadz mengajar di Pompes Al-Muslimun, di tikungan sebelum Padang Sekijang itu tikungan tajam, rawan, sangat rawan sekali, rawan kecelakaan. Boleh jadi dalam seminggu itu 1 kali ada kecelakaan. Pernah ada tabrakan beruntun Bapak Ibu, mobil itu tabrakan beruntun, mati semuanya. Ada 1 orang bayi kecil, emaknya mati, keluarga yang mati, supirnya mati, anak itu selamat dia. Siapa yang menyelamatkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, mati itu tak bisa diminta-minta. Mati itu tidak bisa diminta-minta. Oh, matilah hendaknya di Mekah, matilah hendaknya di masjid, tak bisa diminta-minta. Itu memang permohonan. Namun ajal itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Islam dilarang bunuh diri. Bunuh diri itu kan minta mati. Pernah Ibu mendengar kisah-kisah orang yang bunuh diri? Kena putus cinta, kena masalah rumah tangga, kena stres ekonomi, kena stres tidak lulus sebagai diangkat pejabat, maka dia bunuh diri. Ada seorang ibu, dia mencoba bunuh diri. Stres ekonomi macet, suaminya pun tak peduli dengan beliau, dia minum baygon. Tahu baygon, Bu? Baygon itu kan untuk semprot nyamuk. Baygon itu yang diminum. Minum kali pertama, dapat ditolong Bapak Ibu. Diselamatkan oleh orang, dibawa ke rumah sakit. Dinasihatin oleh dokter, Bu, bunuh diri itu nggak baik. Setiap masalah, setiap problem ada jalan keluarnya. Maka ibu tadi mendengar nasihat dokter itu. Tahun berikutnya terjadi lagi cekcok dengan suaminya. Dia minum baygon lagi. Rupa-rupanya belum sampai ajalnya Bapak Ibu, masih bisa diselamatkan. Dibawa ke rumah sakit. Kemudian dinasihatin lagi, Bu, kan tahun kemarin sudah disampaikan, nggak baik bunuh diri itu, nggak mencium bau surga. Makanya bertaubatlah ibu tadi, rajin ke musola, rajin ke masjid, mengikuti pengajian dan majelis taklim. Pulang waktu asar, selesai asar, mengikuti pengajian majelis taklim, beriring berjalan dengan kawannya bertiga. Lalu lewatlah mobil pickup, ditabraknya, Bu. Ibu yang mencoba bunuh diri 2 kali tak mati-mati. Ditabraknya, tak minta mati dia, mati. Kiri kanannya tak mati. Ibu tadi yang makanya mati, jangan minta-minta. Ketika ajal datang, pasti dia akan menemui kita. Makanya hukumnya, walaupun Nabi Ibrahim secara akal kita dia terbakar oleh api, ya. Namun ketika Allah datang pada waktu yang tidak pernah meleset, dia membantu, intan surullah yansurkum. Siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini adalah membongkar kesesatan itu dengan hujah ataupun dalil. Bapak Ibu, kalau beragama ini harus dilandaskan dengan dalil. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya itu dalilnya. Udah jelas dia tak berbicara. Udah jelas dia tidak makan. Udah jelas dia tidak bergerak. Mengapa itu engkau sembah? Dalil akalnya. Makanya dalam beragama ini harus berdalil Bapak Ibu yang saya muliakan. Contoh begini. Contoh sedikit melenceng ke fikih. Di masjid kita ini luar biasa, Ustadz bangga. Tidak semua masjid melakukannya. Tidak semua masjid. Ustadz Imam Masjid Al-Baru di Senapelan itu, dia tidak melakukannya. Walaupun ini sunnah, sedikit yang mengetahuinya. Ini sunnah, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Salat qabliyah sebelum maghrib. Tentu Bapak Ibu telah mengetahui dalilnya. Nanti kalau ada yang datang di sini musafir, masa sih ada sholat sunat qabliyah sebelum maghrib? Kan gitu. Makanya ada hujahnya, ada dalil Bapak Ibu untuk membenarkan, untuk meluruskan pemahaman dari saudara-saudara kita yang salah. Dari hadisnya sahih Bukhari wa Muslim. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Idza sya'a, apabila kamu punya kelapangan. Dalil pertama. Dalil yang kedua,
bainal azan wal iqamah as-shalah. Antara azan dan iqamah itu ada salat. Bukhari Muslim, itu dalilnya. Ada dalilnya. Lantas apa faedahnya? Luar biasa. Yang jelas ada pahalanya. Salat rawatib yang dikerjakan sebelum salat ataupun sesudah salat wajib. Yang kedua, faedahnya apa? Ketika Bapak Ibu jemaah kita yang jauh-jauh ataupun yang sedang berpuasa, terutama Senin Kamis, ketika sudah azan, orang langsung sholat kan terburu-buru, kita berbuka di rumah. Makanya ketika ada waktu jeda 5 menit itu, maka saudara kita tidak banyak yang masbuk. Makanya tidak ada bedanya. Kalau di Mekah, di Madinah, bahkan 15 menit malah. 15 menit. Makanya dalam beribadah itu harus ada dalil. Apalagi dalil untuk meluruskan kebatilan, membongkar kebatilan Bapak Ibu yang saya muliakan. Bukan dalil untuk menjadikan yang salah itu menjadi benar. Kenapa Bapak Ibu? Benar dan salah itu tidak bisa bercampur. Air minyak, air dengan minyak tak akan pernah bercampur dia. Pernah bercampur air dan minyak? Coba masukkan air, masukkan minyak, pasti terpisah dia. Benar dan salah itu tidak bisa bercampur. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah engkau campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Sesungguhnya kebenaran dan kebatilan itu tidak akan pernah bercampur Bapak Ibu yang saya muliakan. Ada orang kerjanya jualan tepung. Bukan tepung gandum. Tepung ganja. Bukan ganja untuk mengganja pintu. Tepung narkoba. Itu luar biasa keuntungannya Bapak Ibu. Uangnya nggak pakai koper, pakai karung. Uangnya pakai karung. Lalu orang ini yang disebut dengan bandar, ya, uangnya kan banyak tuh. Uangnya banyak. Lalu Bapak Ibu yang saya muliakan, setiap tahun dia infaknya ke masjid. Kurban ya juga. Lalu ibu diberinya mukena, imam masjid dikasihnya sarung. Ya, gori masjid dikasihnya uang amplop. Diterima atau nggak terima, Pak? Diterima. Uangnya diterima. Uangnya terima ya, Pak. Jilbabnya diterima. Makanya dia berharap agar dengan uang itu, uangnya bersih. Nggak akan pernah bersih. Tidak akan pernah bersih kecuali seperti ini. Kerjanya dagang, jual mentimun, jual duku Palembang. Duku Palembang itu 1 kilo 15 sampai 20 ribu. Lalu ketika ditanya, duku ini manis atau nggak manis, Bang? Manis. Nah, manis. Lalu biasanya teknik orang yang menjual itu, yang manis-manis diletakkannya di atas, yang asem-asem tersembunyi di bawah. Kena mencoba satu, dirasa itu manis, timbang 2 kilo. Ngambilnya dari atas atau dari bawah? Nah, ini teknik orang menjual, diambilnya dari bawah, dimasukkan ke kantong kresek yang hitam. Mana nampak tuh yang hijau-hijau? Lalu ditimbang. Supaya yakin ditambahin lagi 2 nih, tambahan bonus katanya, lebih dari 2 kilo. Sampai di rumah ditengok, 1-2 yang manis, selebihnya masam. Selebihnya masam. Besoknya pergi dia sama Uda yang menjual duku Palembang tuh. Udah, kata Uda kemarin, duku ini manis. Iya manis, tapi masam semua. Masa iya sih? Emangnya Uni berapa kilo beli? 2 kilo. Uni 2 kilo yang masam. Saya 1 motor nih masam semua. Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya kan ada kecurangan-kecurangan. Nimbang ikan lele 1 kilo yang seharusnya 10 on. Ditimbang di rumah, Ustaz, timbang di rumah tinggal 9 on. Makanya boleh jadi ada faktor kesengajaan atau tidak sengaja. Makanya hasil dari penjualan itu diinfakkan, dizakatkan. Untuk apa? Membersihkan. Bukan tadi hasil dari menjual lintingan narkoba lalu diinfakkan keuntungannya. Itu tak akan pernah bercampur kebatilan dan kebenaran itu. Bapak Ibu, maka membongkar kebenaran itu perlu dengan dalil-dalil. Banyak sekarang aliran-aliran yang menyesatkan kita, Bapak Ibu. Kita yang disesat-sesatkannya. Neraka. Loh, lu di mana? Gue di surga. Emangnya surga nenek moyang lu yang buat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dia dalilnya cuma satu. Dalilnya. Siapa yang melakukan kesesatan, kemudian itu merupakan perbuatan baru, maka tempatnya di neraka. Makanya gini harus meluruskannya dengan dalil. Tidak semuanya yang baru itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus berani dong. Harus berani menyampaikan. Tidak semua yang baru itu salah. Ini Ustadz sedang direkam ini dengan kamera baru. Ini sesat, ini neraka nih. Masa ceramah direkam?
Atau ketika Ustadz jadi imam Ustadz itu direkam. Ah, ini masuk neraka, ini baru. Tengok dulu. Ini serana, mikrofon serana. Rekaman ini serana untuk dakwah. Makanya sesuatu yang menyampaikan, sesuatu yang untuk menyampaikan yang wajib itu, dan yang wajib itu tidak sempurna dengan hal itu, maka hal itu menjadi wajib. Umpamanya jemaah rame nggak ada mikrofon. Ustadz ruku jemaah nggak tahu, Ustadz sujud jemaah nggak tahu, apalagi imamnya Allah. Entah kapan sujudnya, entah kapan rukuknya, maka perlu mikrofon. Tidak semuanya itu salah. Kipas angin zaman Nabi mana ada kipas angin? Ya, karpet zaman Nabi mana ada ini semua hal yang baru. Maka tidak semuanya hal yang baru itu salah, kecuali persoalan itlafiyah. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang jahar bismillahnya, ada yang tak jahar bismillahnya. Ini pembahasan fikih dari Ustaz kita nantinya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang jelas, kita dalam membongkar kesesatan itu mesti dengan dalil. Kenapa mereka mengkafir-kafirkan kita? Kenapa mereka menerakakan kita? Apa dalilnya? Dan kita berdakwah dengan mereka dengan argumentasi dalil yang jelas. Sebagaimana Nabi Ibrahim dalam berdakwah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebelum Ustaz lanjut, ada pertanyaan? Silakan. Alangkah baiknya ceramah ini ada pertanyaan, lebih kurang 5 menit ini sebelum saya tutup. Ada Bapak Ibu yang saya muliakan? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk membongkar kesesatan itu, membongkar keburukan itu dengan dalil dan butuh keberanian dan ketegasan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini yang banyak yang kita takut. Takut apa Pak Ustadz? Ya Pak RT, takut membongkar Pak Ustadz. Itu mamanya itu anggota dewan. Nah, itu dia. Kan seperti itu. Takut Bapak Ibu yang saya muliakan. Jangankan untuk membongkar tingkat level-level tinggi, untuk membongkar di masjid aja takut kita. Sampaikan kalau umpamanya Pak, kita berkurban ini Pak. Nyampaikan lemah lembut. Berkurban ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Kan ada uang operasional, ada uang kurban. Uang kurban tidak boleh dijadikan upah untuk yang menyembelih. Tidak boleh dijadikan upah untuk panitia. Tapi kalau uang operasional itu boleh. Uang operasional itu Pak, kalau bersisa, kalau Ustadz kembalikan pada jemaah itu lagi. Bapak Ibu, ini ada sisa uang operasional kemarin. Bagaimana Bapak Ibu? Kami impakkan ke masjid Pak Ustadz. Disampaikan. Harus dengan lemah lembut, dengan tegas, masuk akal. Ada lagi dijual kulit. Dapatlah satu kulit itu 60.000. Sapinya 8 ekor. 60 kali 8, 480.000. Diimpakkanlah uang kulit itu. Uang kurban. Uang kurban itu. Sebetulnya kan nggak boleh jual kulit. Tapi kan tak ada yang mau kulit. Ustadz tunggu. Ustadz jelas kemarin saya sampaikan tidak dijual. Siapa yang mau ambil aja. Mau selembar ambil. Siapa yang mau? Ada 5 ekor ambil. Akhirnya habis. Kalau dijual nanti banyak. Dibelikan pula rokok untuk tukang menyembelih. Dibelikan rokok untuk panitia dari uang kulit. Padahal haram menjual kulit itu, kecuali memang dalam keadaan terpaksa. Pernah tahun 2018 Ustadz jual kulit itu, memang tidak ada yang mau sama sekali, tak ada yang ngambil sampai sore. Maka Ustadz terpaksa telepon yang jual kulit. Maka Ustadz carilah fakir miskin, bukan untuk masjid, bukan untuk Ustadz, fakir miskin yang paling miskin di daerah itu, uang kulit itu diberikan kepada mereka. Kalau ada di antara kita yang salah seperti itu, sampaikan, jangan takut. Mangkana mungkaron, apabila kamu menro'a mungkaron minkum, apabila kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kita kan nggak ada kekuasaan. Ustadz badan yang besar ini, tapi tidak kuat. Kekuasaan nggak ada, apalah kita orang biasa. Kalau tak mampu, tak punya kekuasaan, dengan ceramah Ustadz berani. Ya, Ustadz ceramah, sampaikan kulilah walau karena murroh, sampaikan walau pahit sekalipun. Yang disampaikan itu jangan yang enak-enak aja. Yang tidak enak juga disampaikan. Kalau tak bisa ceramah, aku tak bisa ceramah Pak Ustadz. Jangan ke ceramah, ngaji aja tak pandai. Ya paling tidak membencihi perbuatan itu. Ada kawan menggosip, kita nggak berani menegur dia. Kalau salah tegur nanti serepetnya panjang pula sampai 1 hari 1 malam. Kita menghindar saja, bencihi perbuatan itu. Kalau melihat kemungkaran, beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tantangannya apa? Dibakar pun dia siap Bapak Ibu, siap mati kira-kira kalau menegak kebenaran itu. Nanti dulu lah, kalau diopor ke Palestina, nanti dulu Pak Ustadz, anak masih kecil-kecil nih Pak Ustadz, ya kan, mobil belum tukar, masih karimun nih, mau tukar Fortuner, nanti kalau diantar ke sana Pak Ustadz, mati Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam itu, mari kita refleksikan dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana cara membongkar kesesatan itu dengan dalil, kemudian menegakkan kebenaran itu, walaupun tantangannya nyawa. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita ketahui kebenaran itu,
Jangan kita menghindar daripada kebenaran. Ketika melihat kesalahan, luruskan kesalahan itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.